Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hari ini panjenengan yang sedang melaksanakan saum senantiasa diberikan kekuatan dan saumnya adalah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya saum, ya. Boleh saum, boleh syam, boleh puasa, boleh upapasa, sahabat, ya. Abah menerima banyak pertanyaan yang berkaitan bagaimana kita itikaf di malam 21. Dan apakah itu itikaf dari semua? Nah sahabat, kalau panjenengan ditanya kepada Abah, tentu Abah jawabannya selalu dua, syariat dan hakikat. Maka oleh karena itulah jangan selalu menilai ajaran syariat dengan hakikat dan jangan juga mengukur hakikat dengan syariat karena tidak akan ketemu. Ka'bah yang berbeda, langit yang berbeda, kemudian juga dunia yang berbeda. Karena bicara syariat keluar sahabat, ya. Ka'bahnya adalah di Mekah sana. Langitnya ke atas kalau bicara syariat, ya. Kemudian juga adalah sholatnya adalah disebut menyembah dari semua, ya. Maka ada yang menyembah, ada yang disembah. Nah, tetapi sahabat juga yang harus dipahami dalam kehidupan ini adalah sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah adalah hakikat. Maka tidak boleh dipisahkan syariat dan hakikat. Tetapi yang harus bijaksana adalah memandang hukum secara syariat dan hakikat. Maka itulah kenapa Allah pertontonkan kepada kita kisah Khidir dan Musa. Dua orang manusia yang satu memandang secara syariat adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi adalah yang dikisahkan adalah seorang salik yang gagal dalam perjalanan rohaninya pada Tuhan. Tetapi di penghujungnya beliau pun akhirnya adalah dibimbing oleh Allah langsung dan mendapatkan kedudukan di Bukit Tursin. Ada semua, ya. Tetapi ada juga yang harus kamu pandang secara Khidir. Maka hari ini barangkali orang syariat pada saat kalau Khidir disuruh ceramah seperti Abah pasti disesatkan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir berseberangan dengan akal yang sehat terkadang. Sebagaimana pada saat Al-Quran bicara Musa disuruh oleh Khidir, bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah adalah membolongi perahu. Tuh. Itu nanti membolongi perahu, nanti kapan kita akan bahas kisah syariat dan hakikat Khidir dan Musa itu. Sebetulnya itu adalah kisah diri kita. Bagaimana pertarungan antara zahir dan batin. Bagaimana jasad memandang dan bagaimana ruh memandang. Bagaimana tubuh melaksanakan Isra dan bagaimana ruh melaksanakan Mi'raj. Nah disinilah sesungguhnya tentang syariat dan hakikat. Syariat karena ada tubuh melaksanakan Isra dan hakikat adalah melaksanakan Mi'raj karena ada ruh. Tetapi yang panjenengan harus pahami yang akan kembali kepada Allah itu ruh. Ingat itu. Dan adapun tubuh di sini pun bukan berarti untuk dicampakkan, tetapi untuk dibuat bahagia. Tuh sebenarnya. Maka disinilah sebenarnya syariat dan hakikat itu adalah Allah menyuruh mengawinkan.
Maka siapapun yang mengharapkan kebahagiaan zahiran wa batinan, maka jangan kamu pirokan syariat dan hakikat. Maka banyak yang sekarang memotong adalah daripada video Abah, karena yang dari pandang secara hakikat, tentu dari pandangan orang syariat adalah sangat aneh. Dan itu tadi semua. Sebagaimana Nabi Khidir adalah aneh kepada Nabi Musa. Mana mungkin membolongi perahu di atas perahu yang reyot dengan laut ombak yang bergelombang. Tapi Khidir mengatakan, "Hei Musa, bolongi perahu itu." Tuh. Barangkali hari ini banyak orang juga yang menyerang Abah sesat gitu. Karena kamu memandangnya secara syariat sebagaimana Musa menganggap sesat pada Khidir. Pada saat rumahnya anak yatim yang seharusnya dibantu menurut pandangan syariat, malah oleh Khidir dirobohkan. Tentu orang syariat marah, gitu. Harusnya dibantu, itu kan. Nah inilah sahabat. Demikian pula pada saat yang ketiga, Nabi Khidir menyembelih anak kecil. Ini tentu orang syariat akan ngamuk kepada Khidir. Apa-apaan kamu ini? Nah itulah sahabat. Allah mengajarkan dua sisi dalam kehidupan. Yang mana syariat dan hakikat itu akan selalu bertolak belakang. Maka itulah bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah, adalah dia harus menyatukan syariat dan hakikat itu. Tadi semua, ya. Karena harus berjalan dua-duanya. Tadi semua. Isra wal Mi'raj. Ruhnya harus kembali pada Allah. Ruhnya harus ada yang uduk kembali kepada Allah. Tapi tubuhnya ayyada yu'ayyidu, mendapatkan kenikmatan pesta surga jannatul ma'wah di sini. Tadi semua, ya. Maka disinilah juga tentang, kalau seandainya Abah tentang siksa kubur, itu pun jangan kamu pandang menurut pandangan syariat lagi. Kubur kalau syariat ya kubur tadi semua. Tapi kalau pandangan secara hakikat, tubuhmu lah kubur itu. Maka disinilah baginda Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah." Siapa mencari segala sesuatu makna yang keluar dari dirinya, dia akan tersasar. Sebagaimana tersasarnya Musa karena salah sangka kepada Khidir. Musa benar pada sisi itu. Khidir pun benar pada sisi yang lain. Nah inilah sebetulnya. Jadi makanya bukan untuk berantem perbedaan syariat dan hakikat. Tapi justru kawinkan. Itulah Allah mengingatkan dari awal. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tadi. Allah mengatakan, wa id qulna ya adamuskun, hai Adam, kawinkan diri dohirmu dan diri batinmu. Kawinkan Musa dan Khidir. Kawinkan syariat dan hakikat. Karena tadi, kalau tidak, maka akan selalu orang syariat itu mengkafirkan orang hakikat. Tadi, orang hakikat kasihan melihat orang syariat sebenarnya. Kalau orang hakikat, Abah jamin tidak akan pernah menghinakan orang syariat. Kalau yang hakikat yang sudah baik, ya. Tetapi kasihan saja sebetulnya. Nah disinilah baginda Nabi bersabda, "Man abdal asma." Asma itulah berkaitan syariat. "Man abdal asma dunal makna." Makna itu hakikat. Adalah bahwa kafir. Mereka adalah tertutup tadi semua, ya sahabat. Jadi tolong pahami. Ya itulah kenapa Imam Ghazali adalah menganjurkan kepada kita syariat yang dibangun dengan hakikat. Tadi semua, ya. Bukan syariat ansih, bukan hakikat ansih. Tadi semua, ya. Inilah yang sebenarnya, maka kalau orang hakikat bicara pada sisi hakikat, mungkin terdengar orang syariat aneh. Nah itulah banyak orang, jangankan Abah. Itulah kenapa sahabat, para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam, Abah tanya pada kalian, Rasul yang mana yang tidak disesatkan oleh kaumnya? Tuh. Rasul yang mana? Apakah Nuh tidak disesatkan oleh kaumnya? Tadi semua, sampai datangnya air bah itu karena Nuh disesatkan. Nah, itu. Sehingga Nuhnya marah kan gitu, seolah-olah kan gitu. Maka Nabi dan Rasul itu tidak punya dosa, hanya Muhammad tadi semua. Nuh punya dosa. Karena ketidaksabarannya akhirnya mempersilahkan air untuk melaknat kaumnya. Nabi sebelum Nuh, bahkan Nabi Sis juga disesatkan oleh kaumnya. Akhirnya datanglah angin melibas kaumnya, habislah kaumnya. Maka Sis hari ini punya dosa karena dia membiarkan angin menghantam kaumnya. Demikian pula Bani Ad, Bani Samud.
tadi semua. Adalah Nabi Soleh dan Nabi Lut juga sama. Bagaimana kerasnya kaumnya mengkafirkan. Nah, inilah kalau salah memandang. Nanti sampai Allah ajarkan tentang Musa dan Khidir. Karena Allah mengisahkan tentang Nabi dan Rasul sebelumnya yang selalu hakikat. Karena nggak ada Nabi dan Rasul itu. Emang diajar fikih Nabi Adam? Gitu. Apakah Nabi Ibrahim diajar fikih? Gitu kan tadi. Itulah. Ini juga harus kamu paham. Jangan selalu kalau mendengarkan perkataan orang hakikat itu langsung. Oh itu. Inilah penyakit kulit. Ini semua. Ya. Maka kesempurnaan adalah mengawinkan. Maka baginda Nabi membawa misi adalah Islam, iman, ihsan. Itu adalah harus indah kulitnya, bagus dagingnya, enak rasanya. Kan itu maka di penghujunglah Muhammad itu. Pahami kata Abah juga. Jadi perjalanan dari Adam itu adalah hakikat dan syariat. Ada sebagian kaumnya selalu memandang syariat. Itulah tadi maka membenci Sis, membenci Nuh, membenci Soleh. Bahkan begitu Soleh pun sekalipun ingin menunjukkan mukjizatnya hakikat. Tetap orang syariat tidak akan terima. Paling-paling wah. Padahal dia berkata kalau seandainya engkau soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Maka kami akan beriman. Coba kamu lihat di Al-Quran. Apakah mereka beriman? Tidak. Karena orang syariat hanya memandang pada sisi mata. Dan apapun yang dilakukan pada Nabi dan Rasul yang mulia itu tetap aja adalah dianggap sihir. Demikianlah Bani Ad, Bani Samud. Demikian pula Nabi Ibrahim sampai dibakar api itu. Coba Nabi Ibrahim yang mulia itu sahabat dibakar tadi semua bahasanya. Nah inilah sesungguhnya. Jadi kalau kalian hai guru hakikat hari ini kamu disesatkan jangan bersedih hati. Apalagi Abah Setu. Abah Setu tidak takut. Kenapa? Tidak takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Kenapa orang syariat takut mati? Karena dia merasa memiliki hidup. Silakan kamu pilih. Merasa memiliki hidup tapi kamu kemudian takut kehilangan hidup. Ataukah kamu masuk ke dalam hakikat tidak pernah merasa memiliki hidup sehingga kau tidak akan takut dengan kehilangan hidup. Tuh, sahabat. Itulah indahnya kalau dikawinkan syariat dan hakikat. Ya. Abah saya itu tidak takut disesatkan karena tidak pernah merasa benar. Orang yang merasa benar yang akan sakit disesatkan gitu kan tadi. Makanya Nabi Nuh tidak sakit disesatkan kaumnya. Nabi Sis nggak sakit. Nggak ada satupun Nabi dan Rasul yang disesatkan oleh kaumnya. Tadi semua. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Gitu. Nah ini kan ya sahabat. Nabi Yusuf sampai dipenjara. Coba kamu itu. Jadi kalau seandainya kamu yang cari teman-teman yang Ka'bah yang sedang menjadi guru rohani. Kamu tuh jangan apa namanya. Berarti kalau kamu masih sakit dijelekan orang syariat disanggap sesat. Berarti kamu itu belum jadi guru rohani. Tadi semua ya. Karena di Al-Quran sahabat semua kisah Nabi dan Rasul itu adalah selalu inilah pertarungan syariat hakikat selalu sampailah pada waktu Allah kisahkan Musa dan Khidir orang syariat adalah bertemu dengan orang hakikat tuh kan gitu. Nah itulah sesungguhnya adalah di pertengahan perjalanan kamu pun kamu akan bertemu dengan dirimu adalah Musa tapi dirimu hakikat dirimu juga adalah Khidir. Bagaimana diri dohir dan diri batinmu berperang. Sisi lain kamu suka dengan dunia tadi semua. Itulah Musa. Sisi lain kamu ingin ibadah syariat. Itulah Musa. Maka dikisahkan Musa itu syaratnya 50 waktu. Gitu. Tapi nilainya tidak dianggap oleh Allah. Bahkan Baroh yang tukang syirik dikasih dianggap oleh Allah. Sampai kata dalam Al-Quran. Hei Musa aku gak bangga dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Hei Musa aku gak bangga dengan dikirmu. Karena dikir kamu untuk kamu. Tadi semua sahabat. Inilah Allah sedang mengajarkan kepada kita. Kitalah Musa, kitalah Khidir. Pada saat persimpangan syariat dan hakikat. Banyak sekarang orang syariat yang pada saat dia melangkah ke hakikat takut. Nah gitu. Banyak orang hakikat yang pada saat mulai dia sudah tidak terjebak lagi dengan ritual syariat. Yang membuat dia kemelekatan dengan syariat. Dia pun takut. Maka disinilah persoalan. Maka Allah menyuruh kepada kita. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujuka kawinkan syariat dan hakikat supaya kamu kesini aman dan keindahan itu adalah soleh jasadnya arif ruhnya itu harusnya bukan meninggalkan syariat atau bukan meninggalkan hakikat bukan hanya Musa saja bukan hanya Khidir saja. Nah inilah sebetulnya yang kita lakukan di nanti di malam 21 kemudian 23
25, 27 Musa dan Khidir kamu kawinkan, yang disebut dengan i'tikaf. Nah, itu. Nah, inilah juga harus, maka tadi sahabat kalian kalau pada saat melakukan amaliyah itu mengertilah gitu antara syariat dan hakikatnya. Karena kalau saja syariatnya saja ibadah 1 triliun tahun pun maaf ya sahabat, karena banyak ya hadis yang menjelaskan. Kitab Daqaiqul Akbar mengisahkan manusia tidak bisa kembali pada Allah, hanya berdasarkan. Maka dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar, orang yang ibadah 1000 tahun, pada saat dia ngotot pada Allah ingin surganya dari amalnya, ternyata nggak cukup untuk membeli matanya, untuk membayar basornya Allah. Tuh. Itulah sahabat, mari kita kawinkan dohiron wa batinan, jasad dan ruh. Dan kita harus mengerti dari awal, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada. Nurus samawat adalah khobar, mubtada adalah tadi Allah tajalli pada Muhammad, nur Muhammad. Maka dikatakan nama wujudku Muhammad, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Ya, inilah sesungguhnya Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada adalah Muhammad. Tadi semua ya, dohir batin. Itulah maka adalah langit, ada bumi. Itulah yang Allah sampaikan, sesungguhnya dulu langit dan bumi adalah satu. Kemudian aku pisahkan, itulah jasad dan ruh. Maka jasadmu dari Nur Muhammad, ruhmu dari Nur Muhammad sebetulnya. Dari cahaya yang sama, dari titik yang sama. Yang satu adalah menjadi penyusun batinmu, yang satu lagi menjadi penyusun dohirmu. Itu tadi. Yang satu adalah penyusun casingnya HP, yang satu penyusun SIM cardnya. Tapi intinya, karena SIM card tidak bisa komunikasi dengan provider tanpa HP, HP tidak bisa nyambung kepada provider tanpa SIM card. Itulah yang Allah ajarkan pada kita, syariat dan hakikat. Casing HP adalah syariat, sementara SIM cardnya adalah hakikat. Casing HP perjalanannya adalah Isra, adapun SIM cardnya adalah Mi'raj. Dohiron. Maka itulah dari awal Allah berfirman, wa'id kulna ya Adam muskun. Hei, casing HP dan SIM card tadi semua tadi. Jadikanlah dunia ini jannah kepadamu. Tadi, wa'id kulna ya Adam muskun. Anta wa zauj, anta pasangan. Kamu tuh pasangan. Hei api, pasanganmu angin. Hei air, pasanganmu adalah tanah. Tuh, gitu. Maka kamilah dengan kamal dengan jamal, jalal dengan kohar. Tuh. Pasangan suami istri. Sahabat, dohiron wabatinan. Tadi semuanya. Syariat, hakikat. Isra, Mi'raj. Nah, gitu. Atau ibaratkan tadi adalah Musa dan Khidir. Tadi semua. Ya. Atau apalagi Maryam dan Abdullah, Isa. Demikian pula Aminah dan Abdullah untuk melahirkan Muhammad. Maryam dan Abdullah untuk melahirkan Isa. Sama. Karena nanti, kata Abah juga, itikaf itu tujuannya untuk melahirkan Mim Muhammad. Tadi orang masih ngotot, bah di Islam itu nggak ada reinkarnasi. Ya iya, Islam itu tidak mengenal reinkarnasi. Tapi masalahnya kamu belum Islam. Nah itu, masalahnya kita ini, Nabi Ibrahim saja baru Islam setelah beliau diuji oleh Allah dan ingin membuktikan kepada Allah. Sampai dia berkata, ya Allah, bagaimana menghidupkan orang mati? Kata Allah, fahud arba'ata minat thairi, ambillah 4 burung. Maka kemudian oleh kamu, cincanglah 4 burung itu, taruhlah dari 4 bukit, 4 gunung tadi semua ya. Kemudian panggillah oleh dirimu. Tuh sahabat. Barulah setelah itu Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh. Banyak orang merasa sudah Islam padahal belum. Gitu. Tadi semua ya. Islam itu setelah kamu aslama. Tuh. Maka sebenarnya kata Abah, Allahnya satu, Rasulnya satu, agamanya satu sebetulnya. Tadi semua. Yang kemudian Islam di repacking tadi semua oleh nama-nama yang lain. Padahal Islam itu adalah air. Adapun adalah botolnya, agama adalah disebut tahlil mineral, agama itu.
agama itu adalah pit, aqua, ades. Tapi sebenarnya Islam itu airnya itu. Tuh. Yang menghilangkan haus itu bukan botolnya ades, bukan botolnya fit, bukan botolnya aqua, bukan mereknya le mineral, bukan mereknya adalah juga ades, fit. Tapi yang menghilangkan haus itu adalah satu air yang ada pada ades, air yang pada le mineral. Itulah Islam. Maka hari ini orang hanya mengaku Islam, tapi belum Islam. Maka kamu wajib diulang. Untuk apa? Supaya kamu bisa Islam. Datang ke sini, kamu nggak mau berserah diri, tetap hidup, hidupmu, wujud, wujudmu. Maka disinilah sahabat, kenapa syariat harus dikawinkan dengan hakikat. Karena kalau saja kamu hanya syariat, kamu hanya melihat pada tubuhmu, maka sesungguhnya kau akan terus diulang. Ya, kau akan terus diulang sebelum kamu telanjang mengembalikan tadi semua. Ya, al-imanu uriyanun, al-imanu kulluh. Iman yang sempurna adalah iman yang tadi, al-imanu kulluh, iman yang sempurna, al-imanu biru'yatillah. Kenapa iman yang biru'yatillah mampu melihat Allah? Karena kamu sudah melepaskan baju syariatmu. Tuh. Maka tidak bisa syariat saja. Kalau syariat saja, kamu akan mensesatkan siapapun yang hakikat. Sebagaimana Musa mensesatkan Khidir. Tuh. Ya. Inilah sebetulnya ajaran Allah kepada kita. Tidak bisa dipisah Musa dan Khidir. Tidak bisa dipisah antara tubuh dan jasad dan ruh. Itulah selalu bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia jasadnya, bahagia ruhnya. Isra jasadnya, Mi'raj ruhnya. Di-upgrade casingnya Isra, di-upgrade casingnya Mi'raj. Sebetulnya hanya itu yang diajarkan Tuhan kepada semua makhluk di kehidupan ini. Supaya kamu maka nanti itikaf ini, nanti Abah akan bahas tentang itikaf. Karena konsepnya ada pada itikaf. Apa itu itikaf? Diam. Boleh jadikan juga itikaf, boleh juga jadikan wukuf, wakofa, merenung. Bagaimana cara merenung? Matikan dirimu. Nah ini. Nanti malam Abah akan membuat judul dalam obrolan Ramadan adalah tentang ayo jadi syuhada. Tuh. Siapapun diri kita bisa jadi syuhada kapanpun. Tuh. Ya. Nanti malam. Karena ini berkaitan dengan itikaf juga. Bagaimana kamu adalah. Kalau secara syariat diam di masjid. Kan tadi masjidnya syariat di luar tubuhmu. Masjidnya hakikat di dalam dirimu. Maka kamu kawinkan dua-duanya. Bagaimana kau bisa itikaf di masjid itu. Tapi kau itikaf juga pada tubuhmu. Tapi karena kau beritikaf di masjid luar itu. Tapi tubuhmu tidak itikaf. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan, sahabat. Itulah dalam bicara masjid, sahabat. Itikaf itu kan di masjid tadi semua, ya. Waktu Nabi bicara itikaf, sudahkah Masjidil Haram? Nah itu, ya. Sudah adakah Masjidil Haram? Nah, kalian yang senang membahas kitab-kitab hadis, coba pelajari. Pada saat Nabi sholat, kapan itu? Tanya. Ada asbabul wurud, syukur kalau ketemu asbabul wurud. Ada kisah. Lihatlah asbabul wurud pada saat Nabi bersabda itu. Kira-kira kejadian itu tahun berapa gitu. Karena sekarang ini banyak berseliweran antara hadis-hadis palsu, sahabat semua. Ya, tadi semua. Contoh, banyak sekarang mengisahkan Nabi sholat mengimami Masjidil Haram. Pada saat ternyata Nabinya juga belum mi'raj. Terus yang sholat yang mana yang dilakukan Nabi itu? Masjidil Haramnya belum dibangun. Terus masjid yang mana yang dimaksud Masjidil Haram itu? Tuh. Nah itulah yang harus dipahami. Ya semua. Demikian pula pada saat melaksanakan Mi'raj. Itu juga Mi'raj Masjidil Aqsa yang mana? Masjidil Aqsa yang mana? Kalau Masjidil Aqsa-nya adalah baru dibangun adalah 700 tahun kemudian. Ya. Nah ini harus cerdas. Ada lagi orang Nabi memimpin sholat sebelum Mi'raj di Masjidil Aqsa. Katanya sholatnya belum diterima. Nah disinilah kadang-kadang karena kita ini sudah 1500 tahun. Informasi yang datang pada diri kita ini. Apakah sebuah kebenaran? Nah disinilah akal harus hidup, sahabat. Itulah kenapa kita harus melaksanakan itikaf. Itulah kita harus melaksanakan Mi'raj. Karena nanti tubuhmu akan menjadikan
wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, tubuh yang sudah sadar, dia akan bisa ditipu dengan hadis-hadis palsu. Hadis semua. Inilah sekarang kan, coba Abah mengumpulkan, kemarin ada seorang kiai datang ke Abah. Wah, ini kan sudah ada sholat zaman Nabi. Saya tanya, coba. Itu kiai, saya bilang tadi, itu hadis itu dari siapa? Dari mana sumbernya? Bagaimana sanadnya? Siapa perawinya? Bagaimana periwayatan hadis itu? Ya kita telusuri. Siapa rijalul hadisnya? Gitu kan tadi semua. Loh, harus ada rijalnya. Tadi semua. Terus kapan terjadinya? Ternyata hadis itu muncul bahkan Nabi sebelum Mi'raj. Tuh, kalau begitu kata Abah, buang itu hadis. Bagaimana hadis itu menceritakan sholat Nabi sementara kata kamu sholatnya baru akan diterima setelah Mi'raj? Nah, inilah. Bagaimana Nabi memimpin sholat di Masjidil Aqsa? Katanya nanti Nabi di masjid, sampailah di Masjidil Aqsa menjadi imam. Akan sholatnya aja kata kamu belum. Nah, disinilah sahabat kita harus memahami syariat dan hakikat dengan benar. Dan itulah kenapa kita harus itikaf. Kita harus imsak. Karena demi Allah sahabat, pada saat kamu sudah imsak dengan imsak yang benar, nanti adalah pada saat Quran sudah datang, ada Lailatul Qadar pada dirimu. Kau sudah jadi Al-Quran. Kamulah Al-Quranul Mubin itu. Maka la roiba fihi. Kamu tidak perlu lagi mencari asbabul wurud, asbabun nujul. Karena tubuhmu sendiri Al-Quran. Dia akan bicara pada tubuhmu kebenaran yang benar. Itulah syahrul Ramadan alladzi unzila itu bicara setelah Allah berfirman tentang datangnya perintah saum imsak. Nah, perintah saum imsak juga berkaitan dengan ada perintah hadis itikaf. Tuh. Bagaimana itikaf itu? Di masjid mana kamu harus itikaf itu? Tuh. Karena ada dua baitullah. Baitullah sejati yang dibangun oleh Allah pada dadamu. Ada baitullah palsu adalah secara syariat di luar tubuhmu. Sebagaimana juga masjid, innama ya'muru masajidallah, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa innama ya'muru? Masdarnya adalah imarah. Karena dia bukan masjid yang di luar tubuhmu. Bahkan Allah menyebut masjid yang di luar tubuhmu, masjid ad-dirar. Masjid tempat berantem. Tadi semua. Apakah cocok nggak? Kata Nabi hari ini. Kira-kira masjid di dalam rumahmu, jadikah dia masjid Allah? Inilah sahabat. Hati-hati, bukan berarti Abah melarang datang ke masjid itu. Tapi bereskan dulu masjid pada dirimu. Inilah itikaf. Jadi itikaf itu sebetulnya adalah duduk diam. Ya, sebetulnya ada anjuran membaca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang lebih itikaf itu sama saja dengan wukuf waqofah. Sama saja itikaf itu dengan wukuf qalbi. Mempanakkan dirimu, mematikan dirimu. Menekuk lidah, merapatkan gigi. Kenapa? Supaya syariat dan hakikat bersatu. Supaya jasad dan ruh kawin. Maka itulah Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Nah itu. Sebagai tanda kepada Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, menciptakan kamu. Tadi. Pasangan dari makhluk sejenismu. Ajwajan. Pasangan. Tadi paid kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kalau kamu ingin jannah, kawinkan dohiron wa batinan, kawinkan dari Musa dan Khidir, kawinkan Isra wal Mi'raj, kawinkan adalah ruh dan jasad. Tuh, ya. Dengan apa? Itikaf. Diam. Bagaimana itikaf? Tadi, selama kamu nggak menghentikan napasmu, jasad dengan segala keinginannya. Selama kamu tidak akan itikaf menahan napasmu, maka tidak tersambunglah jasad dengan ruhmu. Itulah kenapa kata Nabi, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu matikan si jasad itu. Tuh. Inilah tujuan itikaf. Jadi itikaf itu adalah menyatukan masjid diri di luar diri. Menyatukan Isra wal Mi'raj. Menyatukan jasad dan ruh. Bahkan itikaf itu adalah liqah, perjumpaan. Pada saat tadi semua Musa dan Khidir. Kalau Quran mengisahkan Musa dan Khidir adalah tidak sejalan, maka pada dirimu jadikan Musa dan Khidir adalah sejalan.
Atau boleh diartikan juga, itikaf sama saja. Yusuf harus keluar dari penjara. Penjara mana? Penjara tubuhnya. Siapa Yusuf? Jiwamu yang sedang itikaf itu. Panakkan pengakuan-pengakuan pada jasad. Itulah itikaf. Ya. Jadi itikaf itu sama saja dengan wukuf, wakofa, merenungkan, menahan nafas, mematikan diri, menyatukan casing dan SIM card, menyatukan dohiron wabatikan, menyaksikan Nurullah dan Nur Muhammad pada Adam, menyaksikan gula dan manis pada kopiko, tapi kopikonya harus kamu cabut dulu, lepaskan dulu pengakuan sebagai kopiko. Itu sebetulnya itikaf. Itulah karena masalahnya adalah bukan masalah diam di masjidnya, masjid yang mana yang kamu harus diam, karena masjid Allah, innama ya'muru masajidallah, ada Baitul Muharram pada tubuhmu. Bahkan sebelum Baitul Muharram itu dibangun yang luar, Allah sudah membangun Baitul Muharram pada tubuhmu. Baitul Maqdis, Baitul Aqsa ada pada tubuhmu. Sebelum dibangun Masjidil Aqsa di sana, Allah sudah membangun Masjidil Aqsa pada dirimu. Karena dirimu adalah masjid. Itulah kenapa kata Abah, itikaf itu tujuannya supaya si Islam melahirkan Mim Muhammad. Supaya apa? Jadilah kamu muslim. Tuh. Si tubuhmu itu menjadi muslim, orang yang sudah berserah diri. Islam itu orang yang sudah berserah diri. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau nggak begitu, itikadmu adalah wahum yashabuna annahum yusinuna sun'ah. Tadi semua, ya. Itulah itikadnya. Juga ada Sunan Kalijogo, lir ilir tadi semua. Tadi semua. Lunyu-lunyu, penekno, belimbing kui tadi semua. Untuk membasuh, untuk membedah, untuk menjahit adalah ing pinggir supaya membasuh dodo tiro. Dodo tiro. Tadi semua, ya. Maka disitulah ada bagian ketupat. Sunan Kalijogo membuat ketupat di habis lebaran. Laku kang papat. 4 laku yang harus kamu lagi lebaran pada dadanya. Masuklah kepada laburan. Tadi semua. Lebaran, laburan. Tadi ada, kemudian adalah dari lebar, labur, adalah kemudian leburkan. Dari awal, leburan. Lebur dulu. Kalau tidak dilabur, maka itulah tentang syibgot Allah. Celupan Allah. Syibgot Allah itu celupan Allah. Kalau tidak begitu, berarti ya tadi hanya wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Itulah sahabat tentang bicara tentang itikaf, ya. Jadi itikaf malam 21 adalah bagaimana kamu duduk, adalah bagaimana menyatukan, mengawinkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ruh dengan rijal, ruhmu, an-nisa, badanmu, kawin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Sudahlah resep-resep yang dulu, kata Abah juga. Hari ini kenapa Abah muncul? Karena resep-resep syariat yang selama ini dilakukan tidak berhasil. Itu saja. Maka Abah mengajak, tapi silakan pilihan panjenengan. Sekarang tidak cukup adalah untuk itikaf di luar, masjid luar. Ayo masuk ke dalam masjid dalam. Tadi semua, ya. Karena kata Abah, hari ini tidak percuma, kita adalah hanya uji coba kenyataannya hari ini Abah menyaksikan kegagalan tadi semua, ya. Dan Abah membuktikan keberhasilan. Banyak teman yang sudah mengawinkan dohiron wa batinan. Dia layak bahagia di sini. Jannatul ma'wa pada tubuhnya, jannatul naim pada alamul malakut pada hatinya, jannatul firdaus pada fuad adalah pada mata hatinya, jannatul kurbah. Dia sudah langsung memandang surga yang tiada susu, yang tiada bidadari. Surga yang tidak ada Paris, yang tidak ada Barcelona. Surga yang tiada Lombok. Engkau wujuhu yauma idin nadirah. Maka engkau hanya menatap wajahnya. Pada siapa? Bisa pada wajah gurumu. Bisa menatap pada wajah dirimu. Itulah sahabat sesungguhnya. Maka malam 21 adalah tadi kawinkan dohiron wa batinan. Adalah caranya dengan menekuk lidah, merapatkan gigi,
Kawinkan tadi semuanya, dohir dan batin. Kawinkan Musa dan Khidir. Karena kalau masih pirok, akan selalu Musa akan menghukum Khidir. Inilah hari ini banyak orang, Abbas itu sesat, Abbas itu ya itu. Kalau orang syariat memandang orang hakikat, sama seperti Musa memandang Khidir. Tadi semua, ya. Ya, inilah yang harus dipahami, sahabat. Maka dari zaman ke zaman bagaimana Al-Halaj dibunuh oleh mereka para fuqaha. Demikian pula di Nusantara. Karena tidak dikawinkan, maka Abbas itu tidak ingin ada lagi Al-Halaj. Tidak lagi ada Syekh Siti Jenar. Tidak lagi ada Hamzah Pansuri. Tidak lagi orang-orang yang sebenarnya karena ketidakfahaman. Tadi semua. Harusnya orang syariat tidak terancam dengan orang hakikat. Ayo bahagia kembali pada Allah. Kawinkan Musa dan Khidir. Kawinkan syariat dan hakikat. Kawinkan semua. Ya, para hukama dan para fuqaha. Kawinkan. Itulah kenapa Syekh Muhyi Pamijahan membuat kitab Jami'ul Mughni. Adalah ibadah, ubudiyah, abudah. Kamu butuh sah pada ibadah. Butuh fuqaha. Tapi kamu butuh diterima dalam ibadah. Butuh ahli tauhid. Dari semua. Yang disebut dengan makbul. Syah, makbul. Tapi kamu nggak cukup makbul, karena kamu juga harus ada samroh, buah dari hasil ibadah. Abudah adalah makjur. Tuh. Dari semua syah. Pertama, fikih membawamu syah. Tauhid membawamu diterima. Tapi adalah tasawuf membawa pada dirimu makjur. Dibalas. Tuh, ya. Dibalas. Allah memberikan janjinya. Tadi semua ada rezeki mau'ud dalam setiap tahapan kehidupan. Jadi yang dimaksud itikaf malam hari ini, pertanyaan dari banyak jemaah pada Abah, kawinkan dohiron wa batinan. Jadi itikaf itu adalah pada masjid dohir, pada masjid batin. Tadi semua, ya. Dan pada dasarnya, selama mim Muhammad tidak lahir, ngaku Islam kayak apapun, kau bukan muslim, sahabat. Itulah kenapa itikaf. Lahirkan Muhammad. Tapi untuk melahirkan Muhammad, jadikan adalah ruhmu Abdullah dan tubuhmu Aminah. Untuk melahirkan Isa, ruhullah, jadikan tubuhmu Abdullah dan tubuhmu adalah Maryam. Maka itulah itikaf. Maryam dikawinkan dengan Abdullah, jadilah Isa. Seolah-olah hamba Allah. Maka itulah kisah Isa. Tidak punya ayah bahasanya. Tapi Abah bisa uraikan sebetulnya secara detail. Demikian pula Muhammad itu lahir daripada Aminah dan Abdullah. Itulah itikaf. Jadi itikaf itu melahirkan Muhammad. Supaya apa? Islam sah. Islam tanpa Muhammad tidak akan jadi muslim. Mim. Masdar di situ adalah mim. Adalah Muhammad. Jadi semua, ya. Imanmu, walaupun kau baru ngaku-ngaku iman tanpa melahirkan mim Muhammad, kamu belum sampai mukmin. Karena mukmin orangnya. Siapa orangnya? Muhammad. Mim adalah orangnya, Islam. Siapa yang berislam? Muhammad. Tuh. Siapa Muhammad? Ada pada Hindu, ada pada Buddha, ada pada Kristen, ada pada semua makhluk. Karena di situ adalah hakikatnya. Segala isi alam ini berasal darinya. Itulah kenapa Muhammad rahmatan lil alamin. Itulah Muhammad adalah seolah-olah adalah diutus untuk seluruh makhluk. Muhammad yang itu, yang khobar mubtada. Muhammad yang wujudnya Allah. Tadi Adam dohirnya, Muhammad lah batinnya. Muhammad dohirnya, Allah lah batinnya. Di dalam Adam ada Muhammad. Di dalam Muhammad ada Allah. Tuh, seolah begitu. Di dalam sugus ada gula. Di dalam gula ada manis. Nah, itikaf sahabat adalah mengkawinkan itu. Ya. Jadi amaliyahnya menengguk lidah, merapatkan gigi. Tadi semua. Ya silakan. Kalau kata Abah juga. Kalau resep ini sudah kamu membuat kamu bahagia. Kamu kan sudah mungkin melakukan itikaf itu bukan sekali. Apa salahnya resep Nabi Muhammad dipakai di Gua Hiro gitu loh. Tadi semua. Ya. Jadi tidak cukup syariat saja. Tidak cukup adalah casing HP saja. Butuh SIM card. Tidak butuh SIM card saja. Butuh casingnya. SIM card saja. Tidak bisa kamu ajak bicara dengan provider. Nggak bisa halo, halo. Atau SIM card dikit. Loh, nggak bisa. Itulah. Tidak bisa dipisahkan Adam
Muhammad dan Allah Ahad adalah Zatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Sahabat, ya. Itulah malam 21. Maka itulah dalam surat Lailatul Qadar, Allah mengisahkan tentang 30 kata Lailatul Qadar, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu. Di situ ada kata anjala, diturunkan Al-Quran. Secara sekaligus Al-Quran itu anjala. Tuh, ingat. Al-Quran diturunkan anjala. Pada apa? Pada malam Lailatul Qadar. Kalau begitu siapa Al-Quran itu? Ya Allah. Tadi semua. Pada saat engkau menekuk lidah, merapatkan gigi, hadirlah Sang Maha Hidup. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Turunlah malaikat. Waruhu fiha. Sampai nanti salamun hatta hiya. Nah, kata hiya adalah kata yang ke-27 pada surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terdiri dari 30 kata, 114 huruf. Dan huruf ke-27 adalah hiya. Hiya adalah merupakan domir daripada Lailatul Qadar. Dan turun disebutkan oleh Allah dengan 3 kali. Tadi semua ya. Maka sebenarnya Quran itu harusnya turun 3 kali. Yang pertama dari Lauh Mahfud. Yang kedua turunlah di langit bumi. Yang pertama ada Baitul Izzah. Turunlah pada Muhammad. Nah, semuanya adalah Muhammad. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka pada tubuhmu ada wabayyinatim minal huda wal furqan. Itu sahabat ya. Maka itikaf dengan mendiam, menekukkan lidah, merapatkan gigi, 2, 1. Maka disitulah sesungguhnya Syaitanlah mengatakan ma min nafasin tubdihi ila qadarun pika. Pada saat engkau menahan napas masuk dan keluar, ada takdir yang sedang kamu rubah. Itulah Lailatul Qadar. Kamu sedang di-upgrade. Tadi semua. Menahan napasmu itu tadi, sebelum menahan napas, HP-mu itu adalah 2G. Nanti setelah napas dari 5G. Cepat nanti. Semuanya tentang upgrade. Ya. Jadi Abah sampaikan Isra wal Mi'raj itu mengupgrade dohir dan mengupgrade batin. Casingnya di-upgrade dulu nih, HP ini adalah Siemens tebal sebagai gini, maupun hollow gitu. Sekarang cukup tipis saja. Tetapi juga SIM card-nya juga di-upgrade. Kalau dulu adalah terbatas, hari ini adalah udah 5G. Kecepatannya lebih tinggi lagi. Itulah tujuan daripada itikaf. Ya. Jadi itikaf itu bukan cari pahala. Iya pahala, tapi pahalanya kontan. Apa tadi? Dari 2G ke 5G. Jadi kalau ngomongin pahala itu jangan nungguin sorga. Sorganya juga langsung. Bagaimana sorganya? Yang tadinya ngirim data, sekarang yang tadinya lemot, yang tadinya lupaan, sekarang kamu mudah ingat itu pahala. Balasan. Tapi ingat, balasan yang paling besar dari sisi Allah, ya Allah sendiri. Balasan daripada apa pemberian adalah yang memberinya itu. Balasan yang paling tinggi adalah daripada surga, yang punya surga itu. Balasan yang paling tinggi daripada neraka adalah pemilik neraka itu. Balasan daripada segalanya. Bukan ilmu, pemilik ilmu. Bukan surga, pemilik surga. Bukan dunia, pemilik dunia. Bukan akhirat, pemilik akhirat. Itulah pada saat engkau sudah Lailatul Qadar. Ma min nafasin tublihi ila qadarun pika yumdihi. Maka ada perubahan. Itulah baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang tadi tidak menyadari keluar masuknya adalah kepada sang hidup, dengan yang pemilik hidup, pada pemilik surga, pada pemilik dunia, pada pemilik neraka, pada pemilik segalanya. Sesungguhnya dia adalah bangke mayit. Mislul hayawan, tapi ada seumpama bangke binatang. Dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir, adalah bangke babi. Itu Nabi yang bersabda. Ya. Maka itikaf malam 21, sahabat. Tekuk lidahmu. Ya. Maka Abah sudah ajarkan dari tadi. Kenapa? Surat Al-Qadar itu 30 juz. Kenapa Al-Quran itu 30 juz? Karena surat Al-Qadar itu adalah 30 kata. Kamu hitung sendiri.
Adapun surat Al-Qadar itu 114 huruf, dan huruf ke-27 adalah hiya, adalah domir daripada Lailatul Qadar yang diucapkan 3 kali. Inna anjalnahu. Pertama, turun pada langit tubuhmu. Nah, gitu. Yang kedua, turun pada langit hatimu. Yang ketiga, turun dari langit, dari Allah turun pada langit di alam fuadmu Jabarut. Dari alam Jabarut turun ke alam malakut. Dari alam malakut Al-Quran itu turun pada alam mulki. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada hudan bil bayyinat, hudan, maka hari itu sahabat, al yauma akmaltu, nah, pada hari engkau disempurnakan, maka engkau tiada lagi keraguan dari semua, ya. Maka itulah kamu tidak akan ragu dengan urusan apapun, surga, neraka, barja, syirat, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat, ya. Tidak keraguan kepada orang yang sudah telanjang. Tidak keraguan kepada orang yang sudah bersama cahaya. Maka ada yang disebut dengan tawajuh, ada yang disebut dengan muwajahah. Tuh. Tadi orang yang tawajuh adalah milik cahaya. Orang yang muwajahah, muwasalah adalah pemilik cahaya. Tuh. Pada saat kamu sudah jadi pemilik cahaya, itulah mayyasha. Ilmu sekandakmu, rezeki sekandakmu, bahagia sekandakmu, mayyasha, sahabat, ya. Itulah di ujungnya pada saat Allah berfirman, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka sesungguhnya kata Allah, masalu nurihi kamiskat, perumpamaan. Nah, disinilah kegagalan banyak manusia membaca perumpamaan Allah tentang Musa dan Khidir, tentang Yunus dan perut ditelan ikan, tentang Yusuf di dalam penjara, tentang Ashabul Kahfi di dalam gua, tentang Ibrahim dibakar api, tentang Nuh adalah juga dengan air bah, Adam dan iblis. Itu hanya bicara pada tadi dohiron wa batinan, hanyalah pada syariat dan hakikat, termasuk perseteruan Musa dan Khidir. Kisah Isra wal Mi'raj hanya dohiron wa batin. Maka masalu nurihi kamiskat, perumpamaan cahayaku, kata Allah, miskat. Setelah Imam Ghazali menulis kitab Mishkatul Anwar, karena di dalamnya hanya nur ala nur, nur ala nur. Tuh. Masalu nurihi kamiskat piha misbah. Tuh. Di dalamnya ada lampu. Tuh. Al misbahu az-zujajah, tapi lampu itu adalah ada semprongnya. Az-zujajah tu ka'annaha kaukabun. Az-zujajah tadi ada az-zujajah, semprongnya itu adalah seumpama kaukab, matahari, bintang, kaukabun durriyun, permata. Yuqadu min syajaratin mubarakah, adalah syajarah, pohon yang berkah. Itulah Allah membuat perumpamaan surat Ibrahim, seumpama pohon yang tumbuh dan dia tumbuh ke langit. Itulah kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan adalah kepada dirimu. Sebagaimana Adam, patalaqo Adam kalimatur Rabbi, tanamkan pada Adam. Sampai malaikat menyerah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Dari semua, ya. Sahabat, sesungguhnya itulah juga kisah Musa dan Fir'aun, kisah Namrud dan Ibrahim. Semua kisah itu bicara pada diri kita. Adam sampai Muhammad, ya kita itu. Maka tadi kata Abah, itikaf sekarang adalah bagaimana melahirkan Muhammad supaya Islammu sah menjadi muslim. Melahirkan si mim. Dan Nabi kita Ahmad bersabda, ana Ahmad bila mim. Aku ini adalah Ahad. Ahmad tanpa mim. Ana Arab bila ain. Aku ini adalah Arab tanpa ain. Aku ini Rob tuh. Jadi Rob itu ya dirimu. Maka tadi aku ini Rob. Maka tadi itu ya Nabi Muhammad pun mengatakan anak Arab bila ain. Maka Al-Halaj mengatakan anak Rob. Iyalah. Kalau bukan Rob siapa? Kalau yang bicara siapa Robnya asbak kayu? Ya si kayu. Rob. Dan Allah sudah menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Quran. Inna Rabbaka. Sesungguhnya Robmu yang meliputi dirimu. Tuh.
Maka Abah sudah jelaskan tentang hakikat Allah adalah zat wajibul wujud adalah meja. Adapun keberadaan seluruh makhluk mungkinat adalah kolong. Gitu. Kamu penduduk kolong yang belagu. Tadi semua. Bahkan orang ribut di kolong. Tadi semua merasa punya hidup, merasa punya ini, merasa ada. Tapi lupa. Malah tidak mampu melihat meja. Ini persoalannya. Kenapa? Itikaf menyatukan bagaimana kolong kembali kepada meja. Karena kolong itu adanya, diadakan oleh si meja. Kolong itu hidupnya, hidup si meja. Coba tanya, apa aja di kolong meja itu? Sebelum ada meja, adakah disebut kolong? Coba, kamu pindahkan mejanya. Apakah setelah mejanya kamu pindahkan tempat yang bekas meja tadi masih kolong? Inilah tauhid yang harus kamu bangun sempurna. Memahami. Kalau tidak begitu, tadi akhirnya kamu mengkafirkan orang-orang yang justru lebih mengerti dari kamu. Tadi semua. Tadi. Ada sahabat. Nah inilah maka itikaf adalah itu. Maka 2-1. Karena kamu dohirun wa batinan. Nah besok malam 2-3. Itu. Bagaimana itikafnya 2-3. Abah akan bimbing sahabat-sahabat Abah sampai betul-betul di akhir itu adalah mi'raj tadi semua ya. Mi'raj tadi semua. Mi'raj. Kalau sudah mi'raj atau bahasanya kamu sudah sampai kepada Lailatul Qadar tadi semua ya. Tubuhmu sudah menjadikan 30 juzuk karena setiap jari ini ada 3 ruas. Ini adalah isyarah dari Allah pada kita. Ada 3 ruas setiap jari, ada 10 jari, tapi 3 ruas 30. Dohir. Kakimu juga 3 ruas 30. Itulah kenapa semuanya itu tentang tubuh kita terdiri dari 7-7. Kan tadi semua. Demikian pula kita hidup di hari Ahad menuju Ahad 7. Di Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jam'u hari Jumat, Isbat hari Sabtu, balik lagi ke Ahad. Dari Muharram kepada Muharram, kepada Zulhijjah 12. Karena dohir kita 12. Batin kita 12. Karena batin kita adalah la ilaha illa Allah 12 huruf. Adalah hakikat la ilaha illallah. Dan dohirmu adalah Muhammad Rasul Allah. 3 mim pada suratul Fatihah. Adalah juga 12. Muhammad 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 4 huruf, 12. Tuh. Dan hidup pada 12 bulan. Itikaf dari Muharram sampai Zulhijjah. Di penghujung kamu adalah sembelih dirimu. Tadi semua. Inna a'tayna kal kausar. Fasalli. Fasalli li Rabb. Kan Rabb. Kembalikan pada si Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Inna rabbaka ahata bin nas. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Orang Islam ini nggak ngerti juga mana Allah, mana Rabb. Dari semua ya. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Rabb. Dan Rabb banyak. Arbaban. Adakah kata Allah? Allah kata Allah jangankan mufrad, jangankan jamak, mufrad aja enggak Allah itu. Maka bedakan Rabb dan Allah. Ini yang harus kamu pahami. Bagaimana memahami semuanya itu hanya Allah. Meja yang semuanya selain Allah itu adalah mungkinat kolong. Tadi semua. Maka bicara kodim, tentu kodimnya kodim idofi, kodim zamani, bukan kodim zati. Ya, sini harus matang tauhid. Kalau tidak matang tauhid, ya itu. Nah ini. Bicara orang ngomongin Ka'bah secara hakikat, dipelintir. Nah itulah. Ya, karena kamu hanya tahu hanya satu Ka'bah. Sahabat. Inilah yang harus dipahami. Ya. Maka dalam Al-Quran itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb. Apa Rabb? Tadi semua. Rabb itu adalah meja. Adapun kamu adalah kolong. Tuh, Rabb. Nah, bagaimana Allah? Tadi. Si Tuhan itu
punya zat, sifat, asma, af'al. Tuh, pada saat sudah menyatu, kelapa itu punya sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak keletik. Begitu disatukan, itu Allah. Tadi, maka kamu tidak bisa menyembah fiilnya, nggak bisa menyembah asmanya, nggak bisa menyembah sifatnya. Karena dia, yang sebenarnya dia, tidak punya sifat, asma, zat. Ya, ingat, Tuhan yang Tuhan tidak punya, tadi semua. Inilah ya, kesempurnaan tauhid. Maka itulah wukuf, sahabat. Maka mari tahan napasmu di malam 21 ini adalah satukan. Kaf, ha, ya, ain, sod. Boleh tangan di sini. Boleh begini semua. Atau diam saja. Karena Allah itu kata Abah juga tidak punya jamak. Tidak punya mufrad. Apalagi jamak. Kata Allah. Quran mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Orang yang ingin mendekat kepadanya. Buang Allah itu alifnya. Masuklah. Lillahi mafis samawati. Buang alifnya. Masuklah ke lam awal. Buang lam awalnya. Lillahi mafis samawati. Buang lamnya lagi. Lahu mafis samawati wal ardh. Zat kesifat asma kafal. Buang semuanya. Tadi semua ya. Barulah hu. Kul huwallahu ahad. Nah kata huwa itu bukan domir di situ sebetulnya. Maka kenapa? Beda. Ada Allah menyebut huwa baru kata Allah. Ada Allah menyebut Allah baru kata huwa. Yang disebut kata huwa berikutnya itu domir dari Allah. Tapi dalam kul huwa. Ya dia si huwa itu. Baru kul huwa Allah. Kan beda. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Itu beda. Huwa di situ domir. Tapi kul huwa. Dialah si huwa itu. Makanya la ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Sehingga tidak lagi bisa ditunjuk. La ilaha illa ana. Innani anallah. Itulah tujuan itikaf. Menyambungkan. Karena pada itikaf itu ada litaskunu ilaiha. Ada kenyamanan, kedamaian. Bahkan akan melahirkan waja'alna bainakum mawaddah warahmah. Cinta. Tadi orang yang sudah dapat Lailatul Qadar, yang sudah Al-Quran turun pada tubuhnya, di langit bumi pada jasadnya, tubuhnya menjadi tajwid. Maka jangan aneh kata Abah sekarang banyak yang jamaah Abah sekarang banyak hafal Al-Quran. Iya, karena kamu sudah masuk pada langit bumi Al-Quran itu, pada tubuhmu tadi semua ya. Syaratnya adalah lailan semua ya. Mematikan keberadaan dirimu itu, sahabat. Maka Al-Quran kalau sudah begitu kau lihat makhluk, kau hanya akan melihat syariat. Melihat dengan matamu ro'a, kau melihatlah fikih, melihatlah perbuatan fiilnya. Tapi pada saat engkau Al-Quran dilihat dengan hati, mulailah engkau akan melihat ilmu pengetahuan pada apapun yang kau lihat. Hari ini orang Islam berhenti hanya melihat dengan ro'a. Maka akhirnya karena mata ini adalah sifatnya adalah semua kehidupan ini mataul gurur. Dan Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahwun. Hanyalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Fata morgana hanyalah laiba dan laha. Tergantung siapa yang melihatnya. Karena kehidupan dunia ini adalah Adam, kolong meja, sementara Allah lah meja. Sementara keberadaan seluruh isi alam ini adalah mungkinat. Boleh ada, boleh tidak. Nah itulah. Tadi semua. Ya. Begitu Al-Quran kau lihat dengan fuad mata hati. Kau sudah melihat cinta. Maka disitulah orang seperti Abah akan disesatkan. Wah ini Islam model Abah Setu. Nah, iya. Karena pada saat engkau sudah masuk ke dalam kelapa. Di awal Abah juga sama. Saya kelapa hijau. Wah, kelapa kuning itu adalah bid'ah. Kelapa coklat itu adalah kafir. Kelapa itu. Ya, di awal itu namanya penyakit kulit. Nggak apa-apa. Nggak jelek. Karena semuanya proses belajar. Begitu udah belajar, oh masuk ke batok. Oh, ternyata semua kelapa ini ada batoknya ya. Itulah thariqah. Tadi sabutnya.
Tapi tetap Abah Setu masih mengkafirkan banyak agama. Perang lawan sini, perang lawan sini. Nggak apa-apa, bagus. Dalam proses belajar, begitu pecah gelas batoknya, masuklah pada daging kelapa hakikat. Disitulah Al-Quran pada saat kau lihat dengan sifat, maka yang kau nampak adalah cinta. Wih, ternyata kelapa yang beda-beda itu ya dalamnya putih ya. Mulailah kamu menimbulkan tadi dari hasil itikafmu menemukan penyadaran. Mi'rajmu itu menyampaikan kesadaran. Oh iya ya, ternyata orang Hindu juga Allah ya. Gitu. Ternyata hidup yang sama dengan aku. Oh iya ya, ternyata anjing itu juga hidupnya sama dengan aku. Kenapa aku harus membenci cangkangnya? Nah itu, kamu akan di situ menemukan penyadaran. Itulah yang Ibrahim lakukan di padang pasir. Wah iya ya, kata Ibrahim. Nah begitu, ya sahabat. Nah apalagi Abah Setu sudah lebur lagi ke dalam. Gitu. Oh ternyata sebenarnya semuanya adalah hanya satu. Maka Al-Quran dipandang dengan sirmu, maka yang nampak hanya Allah. Lihat anjing, lihat Allah. Lihat gunung, lihat Allah. Lihat apapun, lihat Allah. Maka Abah Setu katakan, Abah Setu hari ini sedang kalau bahasa orang sudah diolok sama Allah, ya Abah Setu, udah kamu ada tugas aja dulu gitu kan tadi semua. Ya, kata saya, kasih dolar lah, enggak, saya pengen tetap mati ya Allah. Kasih euro ya, enggak mau, saya tetap pengen mati. Mobil bagus satu, enggak, saya tetap. Kamu saya ajak jalan-jalan ya ke seluruh dunia, enggak, saya udah coba ya Allah, tetap yang indahnya Engkau. Kemanapun aku pergi, ternyata hanya melihat Engkau dari semua. Maka bagi hamba hanya Engkau lah ya Allah. Kalau bisa cabut saya sekarang ya Allah. Itulah yang selalu Abah katakan. Abah diskusi insya Allah. Mungkin kata orang kira itu diskusi di sir. Tubuhmu bicara dengan hatimu, hatimu. Itulah Al-Quran lahir di awal pada baginda Nabi Muhammad SAW. Emang kamu pikir Al-Quran itu datang firman Allah dari luar apa? Di bawah Jibril. Nah, inilah karena kegagalan tauhid. Begitulah sebetulnya. Bahkan Abah Setu, mungkin kamu akan kafir kalau Abah kasih tahu Abah dikasih nama dan gelar. Coba. Susah diomongin kan? Dari semua. Tapi inilah kenyataan. Yang tidak bisa dari semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya akhirnya jadi khayal. Gitu. Kata orang-orang yang syariat, khayal. Ya. Susah. Bagaimana? Kita tidak. Maka bagi Abah, untungnya bagi Abah nggak ada sakit hati, udah. Abah udah mati lama sebetulnya. Maka bagi Abah tuh nggak mempan di fitnah, nggak mempan aja. Uang udah nggak ada, mati. Coba kamu kalau udah mati, apa yang kamu sakit kalau udah mati? Sakit itu karena kamu masih ada. Intinya adalah terus ayo belajar dari semua ya. Supaya kita tidak salah pandang. Akhirnya banyak mensesatkan orang, tapi karena kamu nggak mengerti. Jadi seperti halnya sekarang ini di alam dunia ini di Allah ajarkan kepada kita. Banyak hal dengan nama yang berbeda, bentuk yang berbeda, rupa yang berbeda, warna yang itu sebetulnya tentang dia ingin mengajarkan kepada kita tentang dirinya. Itu semua sahabat ya. Maka kalau kamu ingin litaskunu ilaiha, damailah, bebaskan dari penyakit kulit. Bagaimana malam ini itikaf satukan 21. Hentikan nafasmu, tahanlah nafasmu dari semua. Itulah kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Dengan apa? Penglihatan dia. Dia melihat dirinya pada penglihatan matamu. Innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Dan kamu juga tidak akan bisa melihat dirinya kecuali kamu matikan, panakan, nafikan, isbatkan. Kalau kamu yang lihat asbak kayu, maka hilang pandanganmu pada kayu. Pada saat sudah dikasih, oh itu asbak itu kayu, maka hilanglah pandanganmu. Begitulah nafi isbat. Tidak ada barang, tidak ada. Karena kalau kamu, ya tadi kata Abah juga, ya semuanya hanya yang ada hanya kolong, gitu. Semuanya hanya meja, gitu. Manusia tadi semua ada yang sibuk di kolong tapi lupa pada meja. Adanya dia karena adanya meja gitu. Adanya kita, wujudnya kita karena wujudnya Allah, sahabat. Itu saja sahabat semua. Ayo terus berjalan tadi semua.
Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.